Sekarang saya mencoba untuk membuat suatu pergerakan yang pergerakannya telah Anda atur dengan sebuah jalur. Seperti Anda lihat, pergerakan tipot ini bergerak di atas sebuah jalur yang saya bikin sebuah rel di atasnya. Untuk membuat konsep seperti itu, Anda harus membuat objeknya yang Anda akan gerakkan. Dalam hal ini tipot sebagai objek latihannya. Kemudian, saya membuat sebuah objek, sebuah garis yang saya jadikan sebagai patokan untuk jalurnya. Saya buat jalur tersebut dengan menggunakan sebuah garis line seperti ini. Ya, oke. Kemudian, seperti pembahasan di edisi sebelumnya, Anda bisa mengatur di dalam modifier sifat daripada titik-titiknya, vertexnya dengan mengklik kanan objek tersebut. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian saya mencoba untuk memilih si objek karena jalur perubahan yang akan tipot lalui telah saya buat. Caranya setelah Anda melakukan proses perubahan dari proses pembuatan tipot dan garis, Anda memilih tipot tersebut dan Anda lari ke kategori motions di control panel, di mana Anda buka assign controller untuk bisa mendapatkan sifat transformations dari si tipot. Bila Anda ingin melakukan perubahan pergerakan berjalan di atas sebuah jalur, berarti Anda melakukan perubahan posisinya, yang secara default posisinya itu ditentukan berdasarkan X, Y, Z. Ini yang harus kita ganti. Cukup dengan menekan tulisan position sambil berwarna kuning, kemudian Anda aktifkan assign controller. Di dalam assign controller, Anda akan mendapatkan sebuah perintah path constraint. Fungsi dari path constraint ini adalah semua objek yang Anda berikan sifat path constraint akan mempunyai kapasitas atau features yang memungkinkan dia untuk berjalan di atas path. Kemudian Anda secara otomatis akan melihat parameter patch. Anda tinggal mengetik add patch-nya. Dalam bahasa Indonesia adalah di mana tipot tersebut akan berjalan. Anda cukup memilih sebuah garis yang telah Anda buat. Klik. Maka secara otomatis posisi tipot akan berubah, berada tepat di tengah-tengah sebuah garis. Bila saya lakukan proses playback, Anda akan melihat sebuah gerakan yang berjalan di atas sebuah garis. Nah, tetapi Anda masih melihat sebuah keanehan. Jangan lupa Anda mematikan tombol add path lagi karena Anda tidak mempunyai path yang kedua. Anda melihat keanehan bahwa ujung atau moncong dari tipot selalu menghadap ke satu sisi. Nah, untuk membuat dia mengarah ke sesuai dengan arah dari jalurnya, Anda cukup mengaktifkan follow. Dengan Anda mengaktifkan follow, maka Anda bisa melakukan suatu proses yang ideal yang biasa Anda lakukan bila Anda membuat suatu objek bergerak di atas jalur. Nah, kemudian proses terakhir, saya membuat sebuah relnya. Saya cukup membuat sebuah box. Box ini saya lakukan proses di top, kemudian saya kasih ketinggian yang nanti saya bisa atur. Ya, kemudian box ini sengaja length-nya saya kasih kapasitas parameternya 0 dan saya kasih nilai ketinggiannya dan juga width-nya jangan terlalu lebar, disesuaikan dengan objeknya. Dan apabila Anda aktifkan F4 untuk F3 Anda nonaktifkan untuk melihat wireframe-nya, Anda akan melihat saya memberikan suatu penambahan high segment seperti ini. High segment sudah saya kasih. Misalkan saya kasih 150 dan kemudian saya tambahkan width-nya sebanyak 2. Kemudian saya selesai untuk proses ini, saya convert to box ini menjadi editable mesh. Ya. Nah, di dalam konsep editable mesh ini saya cukup membuat membuat suatu perubahan di dalam viewport front yang dimana garis edge ujungnya saya pilih dulu selection edge-nya, kemudian saya ganti pemilihan terhadap Windows. Saya akan menghapus titik atau garis di ujung ini dengan memilih garis tersebut dan saya tekan tombol delete. Dia akan menanya mau di delete, yes, dan yang berikutnya juga saya delete. Dan kemudian saya melakukan proses
Yang sama untuk garis yang di tengah ini akan saya geser ke samping. Dan yang berikutnya akan saya geser juga ke samping. Sehingga Anda sudah mempunyai sebuah bentuk seperti ini. Dan langkah berikutnya, jangan heran apabila Anda melihat dalam bentuk shading. Anda tidak perlu khawatir, karena inilah bentuk yang ditampilkan karena Anda telah mendelete permukaan-permukaan objek ini. Dan cukup Anda lakukan adalah Anda menambahkan modifier baru, namakan lattice. Modifier lattice ini adalah dia memanfaatkan segmented untuk jadikan mesh oleh dia. Dia membuat sebuah join only for a vertex, jadi vertexnya juga dijadikan mesh, yang dalam hal ini saya tidak perlu. Jadi saya cukup menggunakan start only from edge. Ya, di sini Anda akan melihat sebuah edge yang telah mempunyai sebuah bentuk yang 3 dimensi. Saya tinggal mengatur radiusnya, jangan terlalu besar untuk konteks radiusnya. Sorry. Size-nya juga saya perbanyak. Ini yang juga saya kira-kira segini saja. Ya, mungkin saya perbesar. Oke, kira-kira segini, kira-kira. Ya, kemudian saya lakukan proses eksekusi terakhir untuk bagaimana rel tersebut bisa membentuk kurva ini. Cukup dengan memilih relnya, Anda lari ke dalam kategori Path Deform yang tidak menggunakan C dan ada tanda bintang di sampingnya. Saya klik dia dan Anda akan mendapatkan Pick Path. Pada saat disuruh memilih Pick Path, Anda tinggal memilih garis tersebut dan secara otomatis posisi daripada boxnya akan berubah. Dan langkah kedua Anda tinggal menjalankan Move to Path. Anda akan melihat box tersebut telah membentuk sebuah relnya. Tinggal Anda mengaktifkan stretch-nya untuk memanjangkan rel ini sehingga ketemu dengan titik awal. Dan Anda cukup tinggal melakukan proses rewind playback untuk melihat hasil bahwa CityPod telah berjalan di atas sebuah jalur.